U.S. President Donald Trump signed a memorandum on Wednesday to expel the U.S. from 66 international organizations, agencies, and commissions, in yet another step to limit the country's involvement in international. Bayangin lu punya grup WhatsApp alumni, grup WhatsApp kerjaan, grup RT, terus tiba-tiba lu ngerasa grup-grup ini tuh udah mulai toksik, buang-buang kuota lu, buang-buang waktu lu, dan orang-orang di dalam grup itu cuma ngomongin lu doang dari belakang. Dan kira-kira apa yang bakal lu lakuin? Left group kan ya? Nah, Donald Trump baru aja ngelakuin hal yang sama, tapi di level negara. Minggu ini Donald Trump baru aja tanda tangan memo buat menarik Amerika Serikat keluar dari 66 organisasi internasional sekaligus. Ini bukan cuma sekedar mundur, tapi ini adalah pembongkaran tatanan diplomasi global secara ugal-ugalan oleh Donald Trump. Setelah apa yang dilakukan beberapa minggu lalu pada Venezuela, akhirnya kali ini dia juga memutuskan diri untuk menarik Amerika keluar dari organisasi-organisasi internasional tersebut. Pertanyaannya kenapa? Dan apa dampaknya bagi dunia? Dan termasuk kita, apa dampaknya kalau misalkan Amerika ini mutusin buat main solo dan ninggalin organisasi-organisasi internasional? Jadi ceritanya gini, Donald Trump itu ngerasa selama ini Amerika tuh kayak sapi perah, bayar iuran paling gede di organisasi internasional, tapi kepentingannya sering diinjak-injak. Di memo yang ditandatanganin ini alasannya jelas banget. Organisasi-organisasi ini dianggap tidak melayani kepentingan Amerika. Jadi semuanya itu harus all about Amerika. Karena dia yang nyumbang paling banyak, dia yang ngasih uang paling banyak, pokoknya ini semuanya harus berdasarkan keinginan gua. Trump dan timnya termasuk Marco Rubio di State Department menyebut organisasi-organisasi ini punya agenda woke, radikal, dan cuma buang-buang duit dari pajak Amerika tanpa ada hasil yang nyata. Jadi Amerika Serikat mutusin buat stop semua pendanaan dan keterlibatan mereka. 31 diantaranya itu adalah badan di bawah PBB dan 35 sisanya itu organisasi non-PBB. Jadi ini benar-benar sebuah pengunduran diri dari hampir seluruh organisasi global. Daftar organisasi yang ditinggalin Trump ini ngeri-ngeri sedap guys. Ini bukan cuma organisasi kecil. Korban paling gedenya itu adalah organisasi dalam sektor iklim. Amerika Serikat cabut dari UNFCCC. Ini merupakan badan PBB yang mengurus soal perubahan iklim global. Kemudian ada juga IPCC. IPCC itu organisasi dari kumpulan ilmuwan sedunia yang membahas terkait dengan global warming. Jadi masih sama nih soal iklim-iklim juga. Buat Trump semua riset-riset terkait dengan iklim itu hoax karena menurut dia climate change itu cuma hoax. Dan energi terbarukan itu scam. Jadi bisa dibilang kalau kita tarik cocokologinya, ini hampir sama dengan kepentingan Amerika di Venezuela kemarin. Mereka mau untuk kembali ke bahan bakar fosil dan organisasi-organisasi ini nggak sesuai dengan keinginan dia. Selain organisasi yang terkait dengan iklim, Trump dan Amerika juga tuh mengundurkan diri dari beberapa organisasi lainnya. Seperti UN Women, itu adalah badan kesetaraan gender, ada juga UNFPA, ada juga Badan Forum Anti Terorisme. Intinya tuh organisasi-organisasi yang berbau globalisme, lingkungan, hak asasi manusia, yang mungkin dianggap Amerika tuh lebay dan tidak sesuai dengan kubu konservatif Amerika Serikat, itu mereka langsung mundur dari organisasi-organisasi tersebut. Selain itu, ada satu hal yang bikin langkah ini makin make sense kalau kita lihat pola pikir Trump. Dia itu mundur dari perjanjian iklim Paris dan ninggalin IPCC. Dan dia justru lagi mesra-mesranya nih sama industri fosil atau industri minyak. Trump juga baru aja pamer di sosial media Truth kalau Venezuela tuh bakal nyerahin 30-50 juta barel minyak ke US. Jadi polanya ini udah kebaca banget. Kalau dia tuh nggak mau diatur oleh organisasi-organisasi yang meregulasi iklim dunia, dan dia mau terus drill the oil baby. Buat dia kedaulatan ekonomi dari US itu artinya jualan minyak dan gas tanpa ada negara lain atau PBB yang bawel buat nyuruh-nyuruh dia untuk turunin emisi karbon. Terus gimana nih reaksinya? Ya bisa dibilang agak chaos ketika Amerika Serikat mengundurin diri. Di Uni Eropa langsung ngasih kritik keras. Komisaris Iklim UE bilang kalau ini langkah yang menyedihkan. Para ilmuwan di IPCC juga tuh udah mulai ketar-ketir karena tanpa dana dan riset dari ilmuwan US, laporan iklim dunia itu bisa telat atau mungkin datanya nggak lengkap. Tapi yang paling sedih sih sebenarnya datang dari negara berkembang. Selama ini banyak bantuan kemanusiaan yang dananya itu datang dari US lewat USAID dan juga PBB.
Begitu keran duitnya ditutup oleh Trump, operasi-operasi kemanusiaan di negara-negara miskin yang terancam bisa berhenti total. Ini bukan lagi soal politik Washington, tapi ini soal nyawa di belahan dunia lain yang bergantung pada bantuan dari Amerika Serikat. Di detik ini kita lihat Amerika ini sangat berubah. Dia berubah dari negara yang dulunya sibuk jadi polisi dunia dan ngatur segalanya, sekarang jadi negara banteng yang menutupi diri. Jadi Trump itu dia pengen Amerika tuh kuat tapi sendirian, dan dia tuh gak butuh validasi dari PBB, gak butuh teman buat diskusi iklim, dan juga gak peduli sama pandangan global. Pertanyaan besarnya buat kita di zaman yang serba terkoneksi ini, emangnya negara sebesar Amerika Serikat tuh bisa hidup sendirian tanpa ada negara-negara lain? Dan apakah langkah ini langkah jenius buat nyelamatin duit negaranya? Atau malah menjadi awal dari kehancuran Amerika Serikat? Gue pengen tahu pendapat kalian, coba kalian tulis di kolom komentar di bawah pendapat kalian terkait dengan mundurnya Amerika Serikat dari organisasi-organisasi global ini. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.